Seluruh ajaran Alkitab ini kalau berdoa ya bersujud, menengadahkan tangan seperti ini. Tidak ada satupun ayat seperti ini. Yesus kalau berdoa mengangkat tangan, bersujud, rukuk begitu. Dan itu adalah ajaran para nabi dan rasul zaman dahulu. Di Alkitab ini tegas sekali dan menyampaikan bagaimana cara kita sholat yang benar. Kemudian mereka berlutut dan bersujud, mereka semuanya, umat dan termasuk Ezra, berlutut seperti ini. Kemudian bersujud, ini catatannya, menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Puasa. Tadi kan dalil puasa, ternyata ada puasa sunnah loh di Alkitab itu. Puasa sunnah Senin dan Kamis. Siapa yang menjalankan? Orang Islam. Dalilnya ada di Lukas pasal 18 ayat 12. Lukas. Ya. 18 ayat 12. Ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tadi kalau ada bilang misionaris bilang, aku nggak puasa kok. Kalian dibohongi oleh Al-Quran. Ini dalilnya salah satunya. Dalil puasa sunnah seminggu 2 kali. Siapa yang menjalankan? Islam. Baik, begini Bapak Ibu. Ustadz Insan Mokoginta itu pernah menerbitkan buku namanya Berhadiah BMW, Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Jadi menjawab satu pertanyaan saja, itu sama Ustadz Insan Mokoginta akan dikasih hadiah mobil BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sak sopirnya. Sopirnya adalah saya. Jadi gitu. Satu pertanyaan saja. Contoh pertanyaannya. Tolong tunjukkan dalil di Alkitab bahwa Yesus beragama Kristen. Kalau dapat hadiah BMW, dapat Pertamax full dan dapat sak sopirnya. Sopirnya adalah saya. Terus contoh lagi. Tolong tunjukkan di Alkitab bahwa kalau beribadah itu menangkupkan tangan seperti ini. Kalau berdoa, kalau beribadah itu menangkupkan tangan. Tolong tunjukkan satu ayat saja. Nanti pulang dapat BMW. Tidak ada Bapak Ibu. Seluruh ajaran Alkitab ini kalau berdoa ya bersujud, menengadahkan tangan seperti ini. Tidak ada satupun ayat seperti ini. Yesus kalau berdoa mengangkat tangan, bersujud, rukuk begitu. Dan itu adalah ajaran para nabi dan rasul zaman dahulu. Di Alkitab ini tegas sekali dan menyampaikan bagaimana cara kita sholat yang benar. Ada dalilnya di Nehemia. Ya, Nehemia 8 ayat 5. Iya, tampilkan. Ini. Ada yang bisa membacakan, membantu membacakan? Baca. Tidak apa-apa. Ezra. Iya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Stop. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat. Ezra itu siapa? Uzair. Sosok nabi yang dihormati oleh orang Yahudi. Uzair. Nabi Uzair membaca kitab. Dan dia berdiri lebih tinggi dari seluruh umat. Berarti umatnya duduk. Umatnya apa? Bapak Ibu? Duduk. Dia berdiri lebih tinggi. Dia sambil membuka kitab itu. Berarti Uzair bertindak sebagai apa ini? Pengkhotbah, Bapak Ibu. Ya Ustadz. Dia menjadi seorang pengkhotbah di situ, berkhutbah, dia berceramah. Pada waktu ia membuka kitab itu, tiba-tiba semua orang bangkit berdiri. Kalau di Islam ada apa itu? Tiba-tiba ada khutbah, tiba-tiba bangkit berdiri. Apa namanya? Bapak Ibu? Qomat. Ya qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu qomat, berdiri semua. Lanjut, next.
Boleh lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu Ezra memuji Tuhan. Setelah orang bangkit berdiri tadi, semua umat, Ezra memimpin proses ibadah. Dia memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Kalau ada bahasa Arabnya apa itu? Allahu Akbar. Itu kata Ezra. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Lalu yang belakang ini semuanya menyambut amin. Ini aminnya ada dua. Ini mengejawantahkan bahwa di belakang itu sedang banyak orang, banyak umat. Amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan Allahu Akbar. Ya. Kemudian mereka berlutut dan bersujud. Mereka semuanya, umat dan termasuk Ezra, berlutut seperti ini. Kemudian bersujud. Ini catatannya. Menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini muka sampai ke tanah ini, bersujud ini. Bukan bersujud cuman bertelut. Ini Alkitab ini. Mengajarkan ajaran sholat, bagaimana tata cara sholat yang sempurna yang diajarkan oleh para nabi dan rasul zaman dahulu. Sebelum Yesus hingga Yesus ada. Dan siapa yang melakukan Bapak Ibu? Orang Islam. Orang Kristen dan Katolik melakukan hal seperti ini tidak? Tidak. Baik, kita akhiri. Demikian kami serahkan kepada Ustadz Sumardi. Kalau ada sesi pertanyaan nanti kami ikut. Kalau tidak ada kami juga ikut. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.